lestari alamku, lestari desaku, di mana Tuhanku menitipkan aku. Nyanyi bocah-bocah di kala purnama, nyanyikan pujaan untuk Nusa. Damai saudaraku, suburlah bumiku. Ku ingat ibuku dongengkan cerita kisah tentang jaya Nusantara lama, tentang Kartara Harja di sana. Mengapa tanahku rawan kini, bukit-bukit terlanjang berdiri, pohon dan rumput enggan bertani kembali, burung-burung pun malu bernyanyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa PJTV dimanapun Anda berada. Kali ini kembali Dialog Simpang Braga kembali hadir untuk Anda. Kurang lebih dalam 1 jam ke depan seperti biasa kita akan buka diskusi. Selain itu juga Anda masyarakat yang ingin menyampaikan kadede begitu ya terhadap Kota Bandung, Jawa Barat, masukannya, solusinya, menyampaikan aspirasi juga mangga. Seperti biasa di 951595570 kita akan duduk bersama di sini. Mudah-mudahan juga beberapa solusi yang Anda tawarkan, Anda sampaikan kali ini menjadi solusi yang terbaik untuk sama-sama, kalau kata Kang Emil, Wali Kota Bandung, udunan, menjadikan Bandung juga yang kian juara kembali. Rio, selamat malam. Lagu apa tadi dibawakan? Tadi tidak asing lagi. Berita cuaca dari Gomblo. Berita cuaca. Kalau kita ngobrol-ngobrol mengenai cuaca di Kota Bandung kali ini memang sulit diprediksi. Ekstrim. Hujan, ekstrim ya, udah Hujan, masuk ekstrim ya. Banjir gimana pantauannya? Ya, mudah-mudahan jangan lagi terjadi banjir. Ya, kita dukung saja dari pemerintah program-program, dan kita harapkan sesuai lagu ini, mudah-mudahan Bandung khususnya Jawa Barat kembali hijau dan tidak ada. Nah, tapi bicara mengenai banjir, tahu nggak Ya. sih ada solusi yang ditawarkan oleh pemerintah Oh, kali iya? ini? Seperti apa? Kali ini, Kang Rio dan juga pemirsa di rumah, tema kita dalam Dialog Simpang Braga adalah menuju 1 juta biopori untuk Bandung juara. Seperti apa sebenarnya program yang akan digulirkan? Kali ini sudah hadir 3 narasumber yang luar biasa spesial, sudah hadir di Soekarno-Hatta 633. Selamat malam untuk Bapak Meidi Mahendra, selaku Kabag Pamum dari Kota Bandung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya nampaknya ya Pak ya. Alhamdulillah. Di samping Pak Meidi juga kali ini sudah hadir Pak Gun-Gun Saptari selaku Ketua Konsorsium Gerakan 1 Juta Biopori. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, fresh selalu ya. Walaupun cuaca Harus. mungkin di luar agak sedikit kurang bersahabat nih Cuaca kan. di luar di dalam tetap fresh gitu. Tetap fresh ya harus ya. Tahan dulu nih. Ya. Pak Gun-Gun kali ini juga di samping Pak Gun-Gun sudah hadir Bapak Asep Sudrajat selaku sekretaris dari BPLH Kota Bandung. Assalamualaikum Pak Asep. Ketemu lagi nih kita. Iya. Dengan kabar lain kali ini ya mengenai biopori. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. 3 narasumber saya, Kang Rio nampaknya juga sudah siap nih untuk berbincang dan juga mengupas tuntas seperti apa sih sebenarnya program 1 juta biopori untuk mewujudkan Bandung yang juara. Anda yang nanti akan berinteraksi, mangga ya bersama kami di sini. Untuk memulai perbincangan kita di malam hari ini, pastinya ada masyarakat yang masih bertanya-tanya, walaupun sebenarnya di media juga sudah digembor-gemborkan ya, wah ini 1 juta biopori, mungkinkah begitu? Mungkin ada pertanyaan masyarakat yang agak sedikit pesimis. Mungkin nggak sih sebenarnya 1 juta biopori diimplementasikan di Kota Bandung? Nampaknya juga Kang Gun-Gun ini, masih muda saya panggilnya Kang aja ya. Kang Gun-Gun bicara mengenai program 1 juta biopori. Ini seperti apa sih sebenarnya? Mungkin boleh diperkenalkan untuk pemirsa di luaran sana. Ya, jadi untuk pemirsa PJTV semua, jadi kita punya gerakan ini kita. Gerakan namanya Gerakan 1 Juta Biopori. Iya. Ini sebuah gerakan yang digagas antara ya ide Pak Wali Kota dan juga gagasan-gagasan yang ada di masyarakat begitu. Ketemu jadilah gerakan ini. Oh ya, mengenai gerakan dan juga gagasan ini juga sudah diimplementasikan di Jakarta dan sekarang juga sudah mulai ada di Kota Bandung ini. Tujuannya pastinya juga baik ya dari Ya, Kang Emil sendiri. Gimana nih Saya Kang? terusan tidak terlalu mengamati yang di Jakarta ya. Tapi kalau di Bandung memang kita konsepnya bagaimana
bisa membantu mengatasi banjir begitu. Lalu juga yang kedua sebetulnya teh target kita diantaranya adalah kita ingin menjadi stimulan lah ya, stimulus untuk masyarakat agar menjadi peduli pada masalah lingkungannya. Karena selama ini kan biasanya permasalahan lingkungan ini dibebankan kepada ini pemerintah, pemerintah ya. Jadi begitu. masyarakat biasanya mengeluh begitu. Ya, Gimana nih betul. solusinya pemerintah Sasaran begitu kan? tembaknya BPLH, Dinas Kebersihan dan Mau kemana lain-lain, lagi? gitu, ya. Kang Gun-gun. Nah, harapan kita dengan gerakan ini, kita menstimulus masyarakat sehingga mereka juga ikut mau menjadi bagian dari solusi masalah Kota Bandung. Nah, kita pilih gerakan Sejuta Biopori ini karena gerakan ini menarik begitu. Jadi biopori ini sebuah teknologi yang sederhana, murah, tapi fun gitu. Kita sudah cobakan di beberapa titik saat sosialisasi, itu responnya luar biasa gitu. Sosialisasi mulai kapan itu? Sudah berlangsung sekitar 1 minggu ini. Responnya gimana dari masyarakat Kota Wow, Bandung? seru. Seru, Jadi serunya mereka gimana nih Kang Gun-gun? seperti menemukan mainan baru kalau saya lihat. Mainan baru yang bermanfaat loh. Ya, Ini bermanfaat ya. Manfaatnya mungkin boleh diperkenalkan juga nih untuk Ya, masyarakat. jadi manfaat disosialisasikan. biopori sendiri ada 4 secara umum ya. Yang Iya. pertama bisa menabung air. Yang kedua juga dia bisa menjadi tempat sampah organik. Yang ketiga dia bisa mengurangi banjir, Betul, resiko banjir ya. Memang solusi utama banjir tetap di drainase sumber Tetap, resapan. Tetapi ini mengurangi insya Allah. Apalagi jumlahnya 1 juta begitu. Insya Allah mengurangi. Yang terakhir adalah dia bisa menyuburkan tanah juga teh. Oh, begitu. Jadi ada 4 manfaat nih Kang Rio, ternyata Iya, bukan betul. hanya bicara mengenai banjir aja ya. Wah, luar biasa. Nanti cara-caranya juga untuk masyarakat yang masih penasaran seperti apa, masih ditahan dulu ya Kang Gun-gun. Sebelumnya saya ingin ucapkan selamat juga nih Pak Medi atas penghargaan program Langit Biru ya. Ini 2013 yang diraih oleh Kota Bandung kategori Kota Metropolitan dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Kota Bandung dinilai terbaik dibandingkan dengan kota metropolitan lainnya di Indonesia. Oh iya, bisa diceritakan sedikit mungkin ya sebelum nanti kita ngomongin biopori lagi, atau mungkin ada kaitannya. Jadi mungkin begini, terima kasih Mbak. Berkenaan dengan program Gerakan Sejuta Biopori ini merupakan bagian daripada bentuk inisiasi yang dibuat oleh pemerintah bersama dengan seluruh stakeholder, terutama untuk bisa meyakinkan kepada seluruh warga masyarakat bahwa persoalan lingkungan hidup ini tidak serta-merta merupakan persoalan pemerintah semata, tapi harus ada keterlibatan secara proaktif dari masyarakat. Dan kebetulan kehadiran Kang Gun-gun selaku relawan juga yang memiliki kepedulian yang begitu besar untuk memberikan care and share-nya terhadap solusi Bandung, terhadap berbagai persoalan-persoalan termasuk menyangkut masalah lingkungan hidup, ini merupakan bagian daripada cara pemerintah melakukan bentuk kerjasama secara kolaboratif. Diharapkan bahwa kalau misalkan kita perhatikan sekarang ini persoalan cuaca ekstrim tadi Mbak boleh dikatakan begitu ya, bahwa memang luar biasa beberapa titik di Kota Bandung sekarang ini mengalami beberapa genangan air akibat curah hujan yang cukup tinggi. Oleh karena itu tentunya berbagai solusi dilakukan oleh pemerintah. Kalau misalkan pemirsa PJTV juga memperhatikan beberapa kebijakan dilakukan oleh pemerintah dalam kurun waktu 3 bulan terakhir ini, kita juga melakukan kolaborasi dengan beberapa instansi vertikal seperti juga dengan jajaran TNI maupun Polri dan seluruh lapisan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan bebersih Bandung. Nah, program bebersih Bandung ini juga tentunya tidak serta-merta bisa dilaksanakan begitu saja tanpa ada keterlibatan daripada masyarakat. Dan alhamdulillah upaya yang dilakukan oleh para camat Kota Bandung, para lurah Kota Bandung untuk mengajak peran serta aktif masyarakat. Kalau misalkan diperhatikan sekarang kan wajah Kota Bandung sudah mulai kelihatan berseri-seri begitu kan, di beberapa ruas jalan sudah mulai bersih. Sebelumnya belum berseri-seri. Sebetulnya dulu sudah pernah kita Sudah lakukan, berseri-seri. tapi Oke. tentunya juga ini merupakan bagian daripada sebuah upaya yang dilakukan oleh pemerintah yang tidak serta-merta kegiatan ini hanya bersifat sporadik, tapi juga harus dilakukan secara kontinuitas. Oleh karena itu kontinuitas program ini yang sekarang ini sedang dilakukan. Nah, menyangkut masalah gerakan Sejuta Biopori, tadi Kang Gun sudah sampaikan beberapa manfaat dari program Sejuta Biopori. Sebetulnya pemerintah Kota Bandung sudah mencanangkan program ini sudah sejak 10 tahun yang lalu. Tapi tentunya program hari ini merupakan bagian daripada bentuk atensi pemerintah untuk mengajak keterlibatan seluruh masyarakat. Dan yang luar biasa, sekarang ini tidak hanya unsur kewilayahan dan unsur aparat pemerintah semata, tapi relawan dari komunitas-komunitas anak-anak muda kreatif juga ikut terlibat. Berarti ini ada satu hal yang menarik, begitu kan? Nah, oleh karena itu kita berharap bahwa gerakan ini, coba bayangkan sama Mbak Bulida, kalau misalkan kita perhatikan, Bandung ini kan terdiri daripada 30 kecamatan, 151 kelurahan, ada kurang lebih Dengan jumlah sekitar masyarakat yang cukup padat. ya, cukup padat. Lalu ada kurang lebih 9.691 RT, ada 1.561 RW. Bisa dibayangkan kalau kegiatan ini dilakukan secara kolaboratif, subhanallah mungkin luar biasa gerakan Sejuta Biopori ini bisa kita realisasikan bersama. Tapi tentunya hal tersebut juga tidak serta-merta kalau misalkan lihat timeline pelaksanaan kegiatan gerakan Sejuta Biopori ini tanggal 20 sampai tanggal 25, tidak serta-merta berhenti di situ. Tapi
tahun, bulan-bulan dan tahun-tahun yang akan datang ini merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari arah kebijakan pemerintah untuk mengajak partisipasi masyarakat memberikan solusi yang terbaik dan nyata untuk menyelesaikan persoalan lingkungan hidup, terutama masalah banjir. Ini sesuatu yang menarik dan juga ini sangat bermanfaat. Nanti saya akan ngobrol-ngobrol juga bersama Pak Asep ya terkait bagaimana ini implementasinya, lalu juga launchingnya kapan, apakah sudah, mungkin nanti ditahan dulu ya jawabannya. Tetaplah bergabung bersama kami untuk Anda yang akan berinteraksi di 951595570 dalam acara Dialog Simpang Braga. Itu bang, si Ani, dia kan baru pulang dari TKI. Masa sekarang dia udah mau berangkat lagi? Dia nyari bahaya, pengen mati kali dia di sana. Lihat aja nasibnya, ntar juga bakal jadi korban. Kita ini hidup udah susah, tambah susah. Tenang bang, sekarang TKI sudah punya asuransi, nggak usah khawatir. Yang terpenting persiapan kita untuk menjadi seorang TKI harus maksimal. Jangan berangkat sebelum siap. Awas penularan kuman, penyakit paru saat batuk dan bersin. Tutup hidung dan mulut Anda dengan menggunakan tisu atau sapu tangan atau lengan dalam baju Anda. Segera buang tisu yang sudah dipakai ke dalam tempat sampah. Cuci tangan dengan menggunakan air bersih dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol dengan langkah yang benar. Gunakan masker. Informasi ini dipersembahkan oleh Golput kok bangga? Kita bangga dengan memilih. Kita memilih sebagai bentuk dari ibadah. Kita bersatu, kita memilih, dan kita maju. Kita bersatu, kita memilih, dan kita maju. Mari memilih dengan cerdas agar masa depan lebih baik. Suara perempuan mampu mengubah Indonesia. Kita boleh muda, tapi kita juga menentukan nasib bangsa. Pemilih cerdas mewujudkan pemilu berintegritas. Kita pun saling bicara. Indonesia akan milik berdua. Kita bercanda dan tertawa. Kau buat aku bahagia. Hingga entah mengapa tiba-tiba berbeda. Kenapa dia lagi oh enggak RR. Kenapa dia lagi oh enggak RR. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bergabung bersama kami dalam acara Dialog Simpang Braga yang kali ini juga untuk Anda yang akan menyampaikan terkait atau mungkin berinteraksi ya, menyampaikan juga solusinya. Mari bersama kami di 951595570. Bersama 3 narasumber saya kali ini di BPLH Kota Bandung, lalu juga PMUM Kota Bandung dan juga Gerakan Sejuta Biopori. Tadi sempat ada yang tertahan nih, saya mau tanya dulu sebelum ke Kang Gun-Gun ya, sabar. Saya ingin tanya dulu nih ke Pak Asep, selain juga BPLH sebenarnya sudah dari beberapa waktu yang lalu juga ya pastinya tidak tinggal diam ya mengatasi banjir dan juga permasalahan lainnya, ada beberapa cara terkait gerakan, di mana juga ini yang menariknya adalah relawan, bukan hanya masyarakat yang ya masyarakat atau mungkin anak muda juga ikut turun ya. Ini menarik sekali, satu fenomena yang luar biasa di Kota Bandung. Tanggapannya seperti apa nih Pak Asep? Iya, terima kasih Mbak Linda. Jadi permasalahan di Kota Bandung cukup kompleks. Banyak permasalahan yang dominan. Salah satu yang dominan di Kota Bandung yaitu permasalahan air tanah. Dan ini sudah terjadi penurunan yang menurut Badan Meteorologi, Badan Geologi atau dulu Geologi Tata Lingkungan, bahwa telah terjadi penurunan muka air tanah di Cikungang Bandung, termasuk Kota Bandung itu selama 20 tahun kurang lebih 11 meter. Artinya tiap tahun terjadi penurunan kurang lebih setengah meter. Dan ini sebagai gambaran saja, kebetulan saya cuma di Antapani, Pak Medi. 1980 ada yang disebut sumur siuk. Mungkin Ibu agak asing ya, tahun 80. 80. Saya 80. Sama. Saya masih ingat lahirnya 30 tahun yang lalu. Jadi di Antapani itu ada yang disebut sumur siuk. Sumur siuk itu artinya airnya rata dengan permukaan tanah. Mungkin sekarang boleh katakan sudah tidak ada lagi gitu ya. Sudah tidak ada, itu yang kondisi di Antapani sekarang sudah tidak ada.
tinggal digedeng. Gedeng itu dikelilingi bambu-bambu. Orang pakai mandi cukup disiupkan, tidak usah digali gitu. Itu tahun 80, artinya 30 tahun yang lalu. Nah, sekarang di Antapani boleh katakan kalau sudah tidak 6 lente itu sudah keluar air. Artinya sudah terjadi penurunan yang boleh katakan sudah hampir 30 meter itu tahun 30 tahun yang lalu. Bukan setengah meter lagi, bahkan di Antapani sudah hampir 1 meter per tahunnya. Padahal kita tahu bahwa dulu Kota Bandung itu terkenal dengan potensi air tanahnya. Dulu, sekarang kondisinya? Ini bisa dilihat Bu, dengan nama-nama yang ada, daerah yang ada di Kota Bandung yang menunjukkan kata-kata air. Seperti Ci, itu artinya kan cai. Cai, Cicada, dan lain sebagainya. Cicada itu cai. Kemudian juga ada yang disebut seke. Seke itu artinya mata air. Seke Mirung, seke loa, bahkan seke loa itu mata air, ada pohon loa. Gitu. Seke loa. Kemudian ada yang disebut situ. Situ itu menunjukkan air juga. Kemudian juga ada yang disebut lewi. Jadi bisa dibayangkan ini sangat melimpahnya begitu ya air di Kota Bandung. Begitu melimpahnya air di Kota Bandung. Bagaimana dengan sekarang? Bisa dirasakan oleh kita semua. Kalau musim kemarau kadang-kadang kita kesulitan air. Kadang-kadang pada musim hujan juga banjir. Itu kadang-kadang itu. Jadi padahal kita potensi air, sumber air, kita sangat boleh katakan prihatin. Kalau ngelihat curah hujan di Kota Bandung itu, kalau berdasarkan pengamatan dari Badan Meteorologi. Hasilnya seperti apa pengamatannya harus ditahan dulu Pak Asep, karena nampaknya sudah ada masyarakat juga nih yang ingin berdiskusi bersama kami. Nggak apa-apa ya Pak Asep, ya kita langsung sapa. Halo, Assalamualaikum Wilujeng Wengi. Halo, Wilujeng Wengi, selamat malam. Halo. Iya, selamat malam Bapak. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Elman Cipadas. Bapak Elman. Elman Cipadas. Iya, mangga Bapak solusinya mungkin ya, ingin juga berbincang bersama kami di sini. Sebetulnya saya cuma pengen bagi pengalaman. Sebetulnya saya pernah melakukan suatu kegiatan yang tidak pernah jarang ya, tapi berhasil. Itu waktu kerja dulu lah. Nah ini misalnya 1 juta lubang biopori itu sebetulnya sulit, tapi gampang sebetulnya. Alasannya mungkin Pak. Gampang itu sulit itu kalau hanya mengandalkan kesadaran dari masyarakat itu kan sulit. Tetapi kalau misalnya ada iming-iming tertentu tidak. Tetapi yang saya rasakan saat ini promosi ataupun iklannya masih kurang. Seharusnya jangan saja di media. Oke, sosialisasi ya? Sosialisasi bisa di TV, bisa di radio, di koran, atau di spanduk di setiap kelurahan. Sekarang istilahnya udah tanggung kepalang basah. Kenapa? Di Bandung udah bermasalah dengan air kan. Tidak ada satu-satunya adalah dengan salah biopori. Tetapi kalau misalnya hanya seperti yang tadi, hanya istilahnya kesadaran dari masyarakat, saya tidak yakin. Jangankan untuk buat biopori, buang sampah aja masih belum ada yang sadar kok. Masih banyak yang nggak sadar, apalagi buat buang biopori. Maksud saya begini, sekarang tanggung pemerintah ngeluarin uang berapa? Misalnya begini, ada hadiah lah. Misalnya orang siapa yang bisa membuat poli minimal 100, misalnya dikenaikan ke Umawa, nggak masalah. Baik. Nggak masalah. Karena kalau misalnya buang biopoli memakai tenaga dinas PU atau dinas marga, itu bisa 5 besar itu, 1 miliar. Oke. Tapi kalau misalnya dimulai aja untuk 2 miliar untuk piala atau hadiah, nggak masalah kan? Yang penting tentunya kalian aja gedein hadiahnya. Oke, baik. Yang pertama umroh, kedua dikasih mobil. Rewardnya juga lebih besar ya. Oke, tapi intinya Pak Punten, Anda optimis ya dan juga mendukung sejuta biopori ini, mendukung. Oke. Kalau misalnya kesadaran saya ragu, apakah bisa 1 juta? Jangankan 1 juta, 1000 aja belum tentu bisa. Masyarakat malas kok. Apalagi daerah saya padat. Mau dilubangi daerah mana coba? Oke, kita akan coba kritisi ya. Kita akan coba bicarakan kali ini. Kita akan coba diskusikan. Sekalian aja misalnya 1 yang pemenang kasih umroh, 2 dikasih motor trail, 3 kasih minyak. Oke. Baik. Iya. Kalau misalnya kesadaran sampah.
Sayang sekali terputus ya. Oke, tapi Pak Hilman kita sudah bisa dapat poinnya dari Anda yang Anda sampaikan. Sebenarnya juga ada dukungan, setuju, namun juga ada beberapa khawatiran ya bicara mengenai anggaran begitu ya. Nanti tahan dulu kita jawab dari Pak Hilman kali ini. Ada tadi sesuatu yang menggantung ini bicara mengenai hasil pemantauan ya, Pak Asep. Ini seperti apa? Ya, artinya gini, kita merasa prihatin ya dengan adanya tadi kalau musim kemarau kita kekurangan air, padahal potensi air kita dari 1 tahun, dari 10 tahun pengamatan bahwa curah hujan kita sangat tinggi gitu ya. Nah, tapi ketika musim kemarau kita kekurangan air. Nah, dengan adanya gerakan sejuta biopori itu, saya mencoba berhitung satu biopori itu 1 ember juga bisa ya Pak ya. 1 ember itu kurang lebih 10 liter. Kalau 1 juta berarti ada 10 liter, 10 juta liter. Kalau dikalikan 1 tahun, 1 bulan, 30 hari plus 1 bulan, saya hitung-hitung ada 3 juta meter kubik air. Itu bukan lumayan lagi untuk menampung air tanah ya? Berarti itu nabung 3 juta meter kubik air selama itu jumlah nabung danau ya. Iya, ini hasil fakta dari penelitian ya sudah dilakukan. Saya mau hitung-hitungan saja, hasil lebih jauh. Tapi yang jelas, memang tiap daerah itu tergantung tanahnya ya. Ini ambil yang rata-rata saja satu lubang biopori satu ember pernah kita coba Pak. Iya, per 1 ember. 1 ember itu 10 liter kurang lebih, yang 10 liter. Tapi untuk daerah tertentu mungkin bisa lebih gitu ya. Nah hitung-hitungannya kita dalam 1 tahun bisa menabung 3 juta meter kubik, itu kan jumlah yang luar biasa gitu. Luar biasa ya. Apalagi kalau seandainya tidak berhenti di sini saja, terus misalnya tiap hari melakukan lubang biopori itu akan lebih banyak. Oke, jadi bicaranya ini bukan bicara mengenai keharusan, tapi juga menjadi kebutuhan dari masyarakat sendiri untuk membuat biopori nantinya. Betul, masyarakat Bu, itu ini fakta Bu ya. Lubang biopori dengan sumbernya tidak jauh berbeda Pak ya. Itu yang mempunyai sumber resapan dan lubang biopori, insya Allah rumahnya atau daerah sekitarnya tidak akan kekurangan air pada saat musim kemarau. Walaupun air itu jalannya kan kemana saja gitu. Kadang-kadang di rumah kita ada lubang biopori, itu tetangganya juga akan. Apalagi kalau semua tiap rumah diprediksi 3 lubang biopori ya. Minimal 3 lubang biopori, itu otomatis insya Allah pada musim kemarau tercukupi dan tidak ada keluhan begitu ya. Tapi tadi ada Pak Hilman yang menyampaikan, waduh di kondisi yang saat ini mungkin masyarakatnya kesadarannya minim, ini diakui langsung oleh salah seorang masyarakat yang juga sebenarnya mendukung tapi agak sedikit pesimis. Ini bagaimana? Oh, di rumah saya mau di mana bikin bioporinya? Katanya sudah padat sekali. Nah ini mungkin boleh disosialisasikan karena katanya sosialisasinya juga kurang begitu menyentuh ke masyarakat. Mangga kali ini boleh kita langsung sampaikan untuk masyarakat. Kang Gun-Gun terlebih dahulu. Ya, jadi kalau tadi Pak Hilman menyampaikan hal itu, ini menunjukkan beliau sangat peduli dengan Kota Bandung begitu ya. Dan justru orang seperti Pak Hilman yang dibutuhkan. Dan harapannya kita melahirkan orang-orang yang banyak seperti Pak Hilman. Jadi tadi belum tuntas memang ini obrolannya tentang gerakannya ya. Jadi ketika tadi pertama masalah dana ya, justru ini dananya boleh dibilang sangat hemat untuk gerakan sebanyak ini ya. Mungkin ada masyarakat yang belum mengetahui dana atau mungkin anggarannya dari mana? Ya, jadi dari pemerintah itu anggaran yang disiapkan itu hanya untuk penyediaan alatnya saja. Hanya penyediaan alatnya saja. Jadi per kecamatan tuh kalau saya tidak salah sekitar 25 ya Pak ya, 25 juta untuk alat. Dan itu belum cukup sebetulnya karena target kita kan setiap RT 1 ya, 9.691 itu setiap RT 1. Jadi kita siapin 10.000 alat. Dari pemerintah sudah ada beberapa ribu. Nah kekurangannya kita cari donasi. Jadi banyak donatur-donatur dari beberapa BUMN, ada perbankan juga ada, mereka nyumbang alat. Oh, yang support juga banyak ya dari rekan-rekan BUMN. Jadi ketika dibilang menghabiskan APBD, justru ini sangat tidak menghabiskan APBD. Hanya alat saja ya. Itu pun memang sudah dianggarkan jauh-jauh hari sebelumnya. Jadi betul-betul gerakan yang hemat kalau menurut saya. Nah, yang menariknya lagi, gerakan ini konsepnya adalah kita fun, menyenangkan, masif, massal, dan melibatkan banyak masyarakat tadi. Jadi target kita betul memang sosialisasi memang lagi jalan di pekan ini. Jadi insya Allah dalam waktu dekat jangan kaget kalau di jalan-jalan Kota Bandung nanti banyak gambar-gambar. Ada Kang Gun-Gun mungkin ya, ada di salah satu kecamatan. Ada gambar kartun yang unik. Sebentar, gambar kartun? Ya, di YouTube pun sudah mulai bisa di-upload, dicek ya. Di YouTube search-nya? Gerakan Sejuta Biopori. Gerakan Sejuta Biopori. Bagi yang aktif di Twitter bisa @bioporibdg. Di situ bahkan ada kuisnya. Ya, Dan memang betul sosialisasi yang ke masyarakat itu baru akan dimulai besok
Sabtu. Jadi insya Allah bagi warga Bandung yang tertarik untuk bergabung dalam gerakan ini bisa tadi ya Twitter ya @bioporibdg, ada juga SMS Center. Tapi nanti yang paling simpel hari Sabtu atau Minggu besok kita ada training serempak di seluruh kelurahan. 151 titik kita gerakan. Di mana? Kita sudah siapkan trainer-trainernya, para aktivis-aktivis lingkungan. Dari mana? Campuran, Oh, kolaborasi oke, banyak aha. dari berbagai elemen. Kita kumpulin, akan ada 151 titik, akan turun di sana begitu. Dan masyarakat Kota Bandung silakan yang tertarik tinggal menghubungi lurahnya masing-masing begitu. Nah, nanti tanggal 20 kita akan adakan aksinya di RT-nya. Jadi nanti lombanya ini per RT Kang, bukan personal. Jadi hadiahnya pun per RT. Jadi kalau tadi kan ninja itu mah pribadi. Kalau kita mah RT Iya. justru gotong royong Iya, yang kita itu tadi bangun, masyarakat gitu. mengatakan ya ini rewardnya, hadiahnya begitu ya. Iya. Mungkin ada sebagian dari masyarakat, oh emang ada hadiahnya ya. Ada. Gitu. Ini menarik, tujuan dari diberikannya hadiah, apakah ini juga sekaligus memotivasi masyarakat yang tadinya males-malesan, kesadaran ini minim menjadi Iya. tergugah begitu ya. Ini seru sekali. Silakan. Hadiah. Jadi memang targetnya 1 juta lubang mungkin atau enggak? Jawabannya mungkin gitu. 1 juta itu kalau satu RT 105 lubang atau kita targetkan 120 saja minimal, itu se-Bandung jadi 1 juta. Tidak ada yang tidak mungkin ya. Kita Yes. nanti lihat realisasinya Oke. seperti apa. Sudah ada masyarakat kembali yang berdialog kali. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Salam sadayana ya. Alhamdulillah bagus. Hatur nuhun. Abah ya. Oh, Mbah Haji Tisa di Muhammad Toha ya. Ini pendengar setia kita yang suka mengkritisi juga. Ini Muhammad. Abah mangga. Abah ini masalah banjir nih Kota Bandung. Kenapa sampai banjir terus? Nah, ini pengelukannya tuh dari hulu dulu, bukan dari ini. Pengerukan sungai. Seharusnya kan hilir dulu. Oke. Nah, sepertinya ke kabupaten gitu ya, artisnya. Nah, sekarang Muhammad Toha ini kebanjiran terus, kalau hujan begini banjir. Kenapa? Karena dari atasnya udah kosong, mau turun airnya ke hilir itu mempet semuanya. Jadi pengurukannya yang salah nih, maaf ini jadi nyambung bukan judulnya. Tapi Abah yang kebanjiran setiap hujan. Hari ini gimana Abah kondisinya, boleh melaporkan juga Nah, Bang? sekarang kan harus dari hilir bukan dari hulu. Sekarang ke kotak hulu diperbaiki. Kalau hilir nggak diperbaiki, nah airnya larinya kemana? Apakah mau naik ke Tongo? Kan tapi ke hilir. Ini tolong kepada Bapak Wali Kota yang terhormat, seharusnya pengerukan itu atau perbaikan aliran itu dari hilir dulu baru ke Girang. Menurut Abah zaman dulu. Nah contohnya sekarang Citarum, ayo aja di sana di Depok, di jalan di kerupnya, ke hilirnya enggak, makna lancar enggak. Nah ini contohnya Citarum, udah berapa tahun Citarum dikeruk lagi, berapa juta rupiah. Jadi coba dari Raja Bendala dulu di Peruncil. Kan itu kalau sudah ada berapa di sana, nggak akan ngalir. Mohon Abah. Dari hilir baru ke Girang gitu Bu. Nah ini kan teknisnya ini dari laut aja di dalam terusnya tanjir. Kerja hilirnya nggak dikeruk. Coba dari hilir dulu, baru ke Girang. Menurut Abah dulu lagi bertani. Oke, baik. Nah ini seperti Kota Bandung ini di kota itu saja. Abah? Terputus kembali, sayang sekali. Ini pendengar untuk para pemirsa juga yang akan berdiskusi bersama kami, mangga ya di 951595570. Kita akan bahas, tadi poinnya juga sudah kami dapatkan walaupun agak sedikit melenceng, namun ini bicara mengenai banjir, masih dengan tema yang sama. Sesaat lagi tetaplah bergabung bersama kami dalam acara Dialog Simpang Braga. Itu Bang, si Ani, dia kan baru pulang jadi TKI. Masa sekarang dia udah mau berangkat lagi? Dia nyari bahaya. Pengen mati kali dia di sana. Lihat aja nasibnya. Ntar juga bakal jadi korban. Kita ini hidup udah susah, tambah susah. Tenang Bang, sekarang TKI sudah punya asuransi. Gak usah khawatir. Yang terpenting persiapan kita untuk menjadi seorang TKI harus maksimal. Jangan berangkat sebelum siap. Dr. Randa Insinyur Hajah Eni Sumarni MKes
Lahir pada tanggal 27 Oktober 1963 di Situraja, Sumedang, Jawa Barat. Lahir di lingkungan keluarga pendidik, telah membentuk dirinya menjadi sosok pribadi yang selalu ingin mengabdi demi kemajuan masyarakat. Hajah Eni Sumarni dalam kesehariannya mengabdi menjadi pengayom beberapa komunitas masyarakat. Keinginannya untuk berbuat yang terbaik buat masyarakat dan bangsanya. Pada tahun 2013, Hajah Eni Sumarni berhasil menjadi salah satu calon Bupati Kabupaten Sumedang dari jalur perseorangan. Berkat kerja keras, pengabdian, dan pemikiran yang visioner dari seorang Hajah Eni Sumarni, membawa dirinya meraih penghargaan Indonesian Most Initiator Development Award 2013. Sebuah penghargaan bagi para tokoh yang memperjuangkan etika politik dan pemberdayaan masyarakat secara mandiri dan dengan keberanian yang tinggi. Hajah Eni Sumarni memiliki keyakinan berpolitik tidak harus masuk partai politik. Saat ini, Hajah Eni Sumarni menjadi salah satu calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI Wakil Masyarakat Jawa Barat. Mari kita dukung Dr. Anda Insinyur Hajah Eni Sumarni, Magister Kesehatan, tokoh wanita asal Jawa Barat yang cerdas, berani dan amanah untuk berkiprah di panggung politik nasional demi kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. Deras hujan yang turun mengingatkanku pada dirimu. Aku masih di sini untuk setia. Sesaat malam datang menjemput kesendirianku, dan bila pagi datang ku tahu kau tak di sampingku. Aku masih di sini untuk setia. Ya, sama dengan apa lagu yang dinyanyikan oleh rekan saya Rio. Saya juga masih setia di sini untuk pemirsa PJ TV ya. Mangga untuk Anda yang akan menyampaikan juga aspirasinya, jangan ragu. Selain juga mengkritisi, memberikan opini, Anda bisa sekaligus menyampaikan solusi. Kita udunan juga ya saran di sini di 951599570, atau sesaat lagi Anda bisa lihat line telepon yang bisa Anda hubungi saat ini di layar kaca. Rio, ini lagunya rada-rada mellow ya malam hari ini. Kenapa nggak semangat
semangat ini udah ada pemerintah loh yang hadir sama Kang Gun-Gun juga. Itu lagu ini pure menghibur, cuma kalau mau dikait-kaitkan ya sama sih ada tulisan kata-kata deras hujan, jadi disama-samain aja dah. Bersedia untuk menunggu, ya saya menunggu, tetap bersedia menunggu di sini, tidak akan mengungsi dan tetap mencoba melakukan terbaik buat supaya nggak banjir lagi dah. Setuju, itu dia. Jadi biasanya kalau masyarakat yang kali ini melaporkan ini mengenai keluhan, begitu mengenai banjir, pertanyaannya dibalik apa yang sudah Anda lakukan untuk Bandung tercinta ini di mana Anda tinggal ya. Mangga juga untuk berdiskusi bersama kami di sini. Oke, tadi pastinya masyarakat menunggu juga nih. Ini terkait reward, hadiah. Kang Gun-Gun harus dilanjutin nih Kang Gun-Gun. Ini gimana nih hadiahnya apa aja nih? Mungkin boleh dibuka di sini ya. Gak apa-apa kan ya ini ya? Betul. Jadi untuk hadiah alhamdulillah ada banyak juga donatur-donatur ya. Jadi nanti ada fasilitas pub dan lain-lain. Tapi ada 3 hadiah yang selama kita sosialisasi ini paling menarik ternyata. Apa tuh? Jadi yang pertama hadiah ada yang jalan-jalan ke PTDI. Jadi naik pesawat 1 RT ya. Ini hadiahnya buat 1 RT. Seru banget ya. Yang kedua ke Pindad. Jadi ke pabrik senjata, nyobain senjata. Yang selama ini mungkin sulit begitu ya, maksud sekarang kita bisa lihat gitu. Terakhir salah satunya adalah 1 RT gratis ke Trans Studio. 1 RT gratis ke Trans Studio. Ya, jadi makanya ini gotong royong RT diuji memang jadi. Wah, ini gimana nih masyarakat udah siap belum nih di 30 kecamatan, apakah sudah ada yang optimis nih bakal memenangkan? Saya optimis kecamatan saya juga menang biar saya bisa jalan-jalan ya. Sekarang saya udah kelihatan kok. Dan bibit-bibit calon pemenangnya kecamatan mana udah kelihatan. Wah, mantap sekali ini. Dan tadi ada Abah Tisa ya juga ini menyampaikan beberapa hal walaupun agak sedikit keluar dari tema kita kali ini. It's okay. Selagi ada Pak Medi kali ini ya. Boleh juga nih dijawab Pak Medi, mangga. Makasih Mbak Linda. Jadi kalau sebetulnya sebelumnya saya ingin memberikan apresiasi kepada Kang Hilman lalu kepada Abah Tisa gitu kan. Saya memandang bahwa kedua pemirsa ini memiliki sebuah kepedulian yang begitu besar terhadap kota ini. Jadi kalau misalkan beliau tidak memiliki kepedulian besar, tidak akan mungkin beliau juga memberikan kritisasi semacam itu. Tapi kritisasi serupa ini merupakan kritik yang sangat konstruktif. Dan bagi kami pemerintah, kami butuh masukan-masukan dan saran dari masyarakat seperti ini. Satu hal, kalau misalkan kita bicara pertanyaan dari Kang Hilman tadi, gitu kan, saya memandangnya bukan merupakan sebuah sikap pesimistis terhadap pola gerakan yang akan kita lakukan bersama dengan seluruh stakeholder. Tapi saya melihat mungkin ini merupakan bagian daripada masukannya Kang Hilman agar kegiatan ini juga pada gilirannya tidak hanya sekedar merupakan aktivitas kegiatan seremonial semata. Nah, oleh karena itu kami dari bagian pemerintahan umum sesuai dengan peran fungsi tanggung jawab kami melakukan pembinaan kepada kecamatan dan kelurahan bahwa alhamdulillah seluruh camat dan lurah Kota Bandung sekarang ini sudah melakukan berbagai aktivitas kegiatan sosialisasi. Dan insya Allah di hari Sabtu besok ya, tanggal 14 Desember itu kita akan melakukan kegiatan pelatihan sekaligus juga sosialisasi di mana kita akan mengundang seluruh ketua RT, kita akan mengundang seluruh ketua RW, kita juga akan mengundang seluruh komponen masyarakat yang tergabung dalam PKK, lalu juga bergabung dalam Posyandu dan Poskb untuk ikut terlibat lalu di lembaga peduli masyarakat. Hal ini menjadi penting agar pelaksanaan kegiatan ini juga merupakan bagian tidak bisa dipisahkan dari peran fungsi tanggung jawab mereka untuk menjaga lingkungan. Tadi Malina mengatakan bahwa nggak bisa serta-merta masyarakat hanya sekedar memberikan kritisasi tanpa solusi. Kayaknya udah nggak zamannya usung gitu ya. Kalau misalkan sekarang hanya memberikan kritisasi tanpa memberikan solusi. Nah, pemerintah sekarang merasa mendapatkan sebuah tenaga karena apa? Karena memang stakeholder lalu juga para relawan anak-anak muda kreatif yang juga ingin ikut terlibat dalam kegiatan ini. Dan kalau misalkan tadi juga disampaikan bahwa berapa banyak sih alokasi dana yang didistribusikan oleh pemerintah melalui APBD-nya, sebetulnya tidak besar. Khusus untuk kegiatan ini, tadi kami sampaikan bahwa pemerintah hanya penyediaan alat saja Kang Asep ya, untuk di masing-masing kecamatan. Alokasi dananya 25 juta, tapi ternyata angka itu juga belum memenuhi kebutuhan dari 9.691 RT. Kita berharap dengan sebuah asumsi yang sangat sederhana, kalau misalkan masing-masing RT itu satu alat biopori, di mana tadi yang saya sampaikan di awal, kalau ada 9.691 RT, lalu juga kurang lebih satu RT itu ada 155 lubang, begitu kan, 105 lubang gitu kan. Kita memiliki asumsi bahwa satu RT ada 45 kepala keluarga, berarti satu keluarga itu bikin 3 lubang begitu. Minimal gitu ya, 3 lubang. Tadi kan disampaikan rumah saya nggak ada lahannya gitu kan. Tapi kan di sekitar rumahnya juga ada saluran air. Bisa dilakukan di situ. Jadi kegiatan pembuatan lubang biopori, makanya ini perlu sosialisasi tanggal 14 karena masyarakat berasumsi kalau bikin lubang gitu kan, sedangkan
abdi tegaduh buruan di bumi gitu kan. Jadi kebayangnya memang sulit juga, nggak ngerti apa-apa Iya, juga. gitu. Ini kumaha biopori teh masih Betul. pertanyaannya kan itu. Makanya Mbak Linda nanti insya Allah tanggal 14 Desember di mana pelatihan sekaligus juga sosialisasi kita akan memberikan sebuah pemahaman kepada para ketua RT. Saya katakan RT dan RW itu elit-elit masyarakat. Yang notabene mereka-mereka itu adalah garda terdepannya pemerintah. Jadi saya ingin sampaikan bohong besar kalau pemerintah mengatakan bahwa pemerintah berhasil melaksanakan kegiatan tanpa peran serta RT RW itu nggak ada itu. Yang ada itu pemerintah bisa besar itu karena RT RW berada di barisan terdepan. Makanya kita punya optimisme bahwa RT RW bisa melakukan kegiatan ini secara masif. Lalu juga yang luar biasa Mbak Linda bahwa kegiatan ini juga melibatkan kalangan BUMN, BUMD, private sector. Tadi Kang Gun mengatakan ada apresiasi perbankan juga. Ini menunjukkan ternyata beberapa badan usaha milik negara maupun badan usaha milik daerah maupun private sector itu ternyata juga mensikapi program ini secara positif, sehingga diharapkan kalau ini menjadi sebuah kegiatan kolaboratif ke depan, kegiatan ini juga tidak hanya sampai di sini tapi bulan depan, bulan lusa, berkesinambungan. Itu dia yang diharapkan juga ya. Kita tahan lagi karena nampaknya sudah ada masyarakat juga yang akan menyumbang saran kembali ya. Kita langsung sapa. Halo, assalamualaikum, Wilujeng Wengi. Halo, selamat malam. Waalaikumsalam. Terputus? Anda? Halo. Ya, selamat malam Bapak. Selamat malam. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Pak Tata dari Jalan Budi. Pak Tatang, Damang Pak? Pak Tata dari Pak Jalan Tata, Budi. Pak Tata punten. Ya, Damang Pak. Chef Damang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Gun-Gun. Sehat Pak. Abi ngedukung gerakan sejuta biopori. Malihan mah sudah fokus terus 7 biopori teh. Memang manfaatnya agung pisan. Jadi mung saran teh kumaha sangkan berkesinambungan. Jadi masyarakat Kota Bandung aya rasa memiliki gitu tah. Aya rasa memiliki manfaat tina eta biopori. Tah rupina mah ya tugas Pak Asep ya rupina mah ya. Satu nuhun. Sami-sami. Ya. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Simple, padat, jelas. Tapi menyambung dengan apa yang tadi kita sempat bicarakan ya. Karena tujuan ini ke Pak Asep, mungkin Pak Asep juga boleh tanggapi ya tadi statement dari Pak Tata. Iya, Pak Tata tuh orang tuanya Pak Gun-Gun. Ternyata banyak dukungan loh, ini luar biasa ya dari masyarakat juga. Menarik. Tapi tadi Pak Tata, saya nggak disapa Damang atau enggaknya nih. Gimana Pak Asep? Ya, jadi gerakan ini sifatnya gerakan. Jadi sifatnya gerakan, bukan pendekatan proyek ya, Pak Fedi. Artinya semua stakeholder harus terlibat dan ini juga sesuai dengan amanat daripada Undang-Undang 32 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, bahwa setiap orang berkewajiban untuk memelihara lingkungan. Gitu. Jadi nanti pada saatnya tanggal 20 kita secara serentak ya Pak ya, kita akan melakukan gerakannya, dan ini juga insya Allah gerakan ini akan mendapat dukungan dari masyarakat. Optimis ya? Insya Allah. Insya Allah, mudah-mudahan. Hasil keliling-keliling membuat kita tambah. Tapi responnya juga sekarang gimana nih? Sudah mulai terasa juga ya positif? Responnya saya hampir 1 minggu terakhir ini itu banyak sekali mendapatkan SMS, telepon dari teman-teman camat, teman-teman lurah gitu kan, forum RW gitu kan. Tapi yang dikatakan ya Pak. Apa kabar katanya gitu, ini kapan nih katanya relawannya mau datang, lalu kapan kita melakukan sosialisasi, sampai akhirnya saya ngatur jadwalnya luar biasa. Tapi saya menarik tadi Mbak Linda yang menjawab pertanyaan dari Abah Tisa ya, belum dijawab tuh ya. Kaitannya dengan masalah banjir di Muhammad Toha. Memang ini persoalan kalau berbicara masalah tentang titik cekungan Bandung yang terdalam itu ya Pak Asep, kalau tidak salah itu di daerah Bandung Timur. Bandung Timur. Ya Sapan. Sapan ya. Sapan. Tepat, tapi kalau misalkan di Kota Bandung, di daerah Bandung Timur, daerah Kecamatan Rancasari, di daerah Gede Bage. Kebetulan saya pernah jadi camat di Rancasari. Jadi memang apa betul begitu. Apa betul. Jadi kalau misalkan hari ini pun tadi juga Pak Wali Kota baru saja melakukan peninjauan ke lapangan berkenaan dengan banjir yang ada di Kecamatan Cinambo dan Panjelekan. Dan tadi juga menyangkut masalah pernyataan Pak Tata, terima kasih, beliau ada guru saya ini Bu. Luar biasa, nanti mungkin lain waktu bisa ketemu juga di sini gitu ya. Kan. Jadi kalau berkenaan dengan program kesinambungan jelas, nggak bisa, ini merupakan sebuah kontinuitas program. Tapi berbicara masalah pertanyaan Pak Abah Tisa tadi,
ini perlu adanya kerjasama antar daerah. Jadi kadang-kadang kita yang berada di daerah hilir ini gitu kan melakukan berbagai aktivitas gerakan dengan melibatkan seluruh stakeholder. Kita bebersih gorong-gorong, kita bebersih Cikapundung. Program Cikapundung bersih sudah dicanangkan sejak 10 tahun yang lalu oleh pemerintah Jabat pada Darusada pada saat itu. Tapi yang menjadi persoalan paling mendasar di saat kita sibuk di hilir, yang di hulu juga tidak melakukan apa-apa. Ini persoalan. Makanya oleh karena itu, sekarang ini kami di pemerintah Kota Bandung memiliki bagian khusus yang menangani kerjasama antar daerah. Kita akan melakukan kerjasama lintas daerah dengan kabupaten tetangga, bahwa dulu kita punya program Green Belt ya Pak Asep ya, untuk membangun sabuk-sabuk hijau dengan melakukan kegiatan reboisasi di seluruh kawasan-kawasan perbatasan. Nah, itu merupakan salah satu solusi. Solusi yang lainnya adalah bagaimana melakukan kerjasama untuk pembersihan aliran Sungai Cikapundung. Tapi itulah problem gitu kan, bahwa mudah-mudahan itu menjadi kendala juga. Tapi kita harus tahan sampai situ Pak Mehdi. Gak apa-apa ya, kita masih punya waktu untuk berbincang kali ini bersama Pak Mehdi, Kang Gun-Gun dan juga Pak Asep dari BPLH Kota Bandung. Untuk Anda yang masih akan terus menyampaikan aspirasi, sesaat lagi tetaplah bergabung bersama kami. Golput kok bangga? Kita bangga dengan memilih. Kita memilih sebagai bentuk dari ibadah. Kita bersatu, kita memilih, dan kita maju. Juga ingin pelatihan dan sosialisasi itu adalah lembaga-lembaga kemasyarakatan tadi gitu. Yang jelas bahwa kami berharap keterlibatan secara aktif dari seluruh komponen masyarakat sangat kami harapkan, karena ini merupakan bagian daripada solusi yang kita bangun berdasarkan pendekatan kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat. Wah, boleh diulang lagi mungkin nih Kang Gun-Gun, alamat dari Twitter, lalu juga bisa lihat di YouTube juga ya ternyata ya Anda mudah saja tinggal ketik atau mungkin search ini Sejuta Biopori. Betul. Kota Bandung ya, untuk jadi Bandung bagi Juara. yang warga Bandung yang tertarik untuk bergabung menjadi relawan Sejuta Biopori ini sudah cukup banyak yang daftar, sudah ribuan alhamdulillah. Jadi bisa dengan cara lewat Twitter, follow dan juga silakan menyampaikan kesemangatnya untuk bergabung di @bioporibdg. Lalu juga bisa lewat SMS Center, mungkin cukup dengan Twitter aja kalau di sini kayaknya ya. Atau yang paling sederhana tadi betul hari Sabtu atau Minggu besok datang ke pelatihan di kelurahan. Atau paling mudah adalah hubungi ketua RT-nya masing-masing. Itu mudah banget. Kalau ketua RT-nya nggak tahu, berarti nggak gaul RT-nya. Tapi pastinya tahu ya, ini sudah harusnya sampai 30 kecamatan pastinya sudah mengetahui juga, dan semoga Anda yang juga kalau bahasa Sundanya begitu ya, sayang terhadap Kota Bandung, ayo kita sama-sama juga memberikan yang terbaik untuk Kota Bandung tercinta, sehingga bicara mengenai banjir ini juga bisa diatasi oleh Biopori. Bukan hanya itu, Anda juga yang nanti jangan ya, semoga saja ini Bandung tidak kesulitan air, bisa juga ini menampung air tanah. Ada manfaat lain dari Biopori, ada 4 manfaat yang tadi sempat diinformasikan oleh Kang Gun-Gun kali ini. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Tidak cukup ya 1 jam untuk diskusi. Banyak masyarakat juga yang masih ingin berinteraksi bersama kami. Sedikit saja mungkin dari Pak Asep terlebih dahulu, ada himbauan dan juga ajakan untuk masyarakat Kota Bandung di luaran sana. Iya, barangkali terakhir ya ini ya, barangkali saya mengimbau pada masyarakat Kota Bandung, mari kita bersama-sama untuk melaksanakan gerakan Sejuta Biopori ini, yang mudah-mudahan kekurangan air, khususnya air tanah dangkal yang diperlukan pemerintah akan tercukupi. Dan barangkali terakhir, jangan mewariskan air mata, tapi kita mewariskan mata air. Barangkali itu. Wow, bijak sekali ini ya. Hatur nuhun Pak Asep atas kehadirannya dari Kang Gun-Gun, mangga. Ya, jadi sederhananya kalau buat kami dalam momentum sejarah, karena belum pernah ada di negara manapun, di kota manapun, sebuah gerakan bersama-sama antara pemerintah, masyarakat, lalu juga pengusaha dan juga elemen-elemen terkait, bersama-sama serempak melebatkan sampai level RT bersama-sama. Dan ini menjadi momentum baru, Bandung juara insya Allah. Gitu. Amin. Nah, hatur nuhun Kang Gun-Gun dari Pak Mehdi, mangga. Dari saya mungkin terakhir, kaitannya dengan berbagai persoalan yang kita hadapi selama ini, terutama menyangkut masalah lingkungan hidup, bahwa berbagai persoalan itu tidak bisa lagi dihadapkan atau diselesaikan dengan berbagai retorika. Kita butuh sebuah realitas, sebuah kerja nyata, untuk sama-sama melakukan solusi dengan pendekatan-pendekatan yang proaktif untuk ikut melibatkan diri dari berbagai kebijakan-kebijakan yang dicanangkan oleh pemerintah dan solusi-solusi yang seringkali disampaikan oleh para pengamat-pengamat lingkungan, sehingga kita berharap bahwa Bandung ke depan akan lebih nyaman, menjadi hunian bagi seluruh warga masyarakat, dan tentunya
kerja bareng, kerja bersama antara pemerintah dengan masyarakat merupakan bagian terpenting dari upaya kita untuk membangun Bandung ini lebih berprestasi ke depan. Amin. Semangat selalu untuk rekan-rekan yang sudah hadir kali ini. Semoga nanti kita ketemu di lain kesempatan, tapi dengan kabar baik lain ya. Atur nuhun. Dan saya ucapkan terima kasih untuk beberapa masyarakat juga yang tadi sudah menyampaikan solusi, aspirasinya. Mohon maaf apabila Anda yang tadi belum sempat ya menyampaikan aspirasi karena waktu kita terbatas. Lain waktu kita bisa bertemu dan juga diskusi bersama Anda masyarakat Kota Bandung untuk tidak segan menyampaikan aspirasi dan juga solusinya. Saya Maulida Ladia mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Wengi, sampai jumpa. Salam. Suatu hari dikala kita duduk di tepi dan memandang ombak di lautan yang kian burung cabang dan berlari di temuan air. Suara alam ini hangatkan jiwa kita. Sementara